أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-61. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Di studio telah hadir narasumber lain yang menemani saya, yaitu Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Untuk itu, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk hari ini kita akan membahas tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-61, Pak. Ya. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan membacakan ayat dan terjemahnya terlebih dahulu. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Artinya, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air bagi kaumnya, فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Fanfajarat minhu 12 aina, maka memancarlah darinya 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh setiap kabilah dari mereka itu mengetahui tempat minum mereka. Kulu washrabu min rizqillah. Minum, makan dan minumlah dari rizki Allah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melampaui batas di bumi dengan berbuat kerusakan. Baik, sebelum masuk ke tafsir, kita melihat dulu bagaimana dalam tafsir Kabir, Pak, penjelasan dari kata-kata yang dipakai dalam ayat ke-61 dari Quran Surah Al-Baqarah yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, beberapa kata di-highlight dan diberikan penjelasannya oleh beliau dari ayat ini. Yang pertama adalah kata istasqa, ya. Jadi istasqa itu dari kata saqo yasqi. Kemudian kalau ada dikatakan istasqor rajulu min fulanin istiqoan, artinya tolaba saqya wa i'ta'a ma yashrabuhu. Artinya adalah seseorang berharap agar orang lain memberinya sesuatu untuk diminum. Jadi artinya permohonan untuk diberikan air untuk minum, ya, istasqo. Nah, kemudian kata yang kedua di sini yang dijelaskan oleh beliau adalah kata qaumun atau al-qaumu. Qaum artinya al-jama'atu minar rijali khassatan. Wakila tadakhulahun nisa'u ala tab'iyah. Jadi arti al-qaum itu ada sebagian yang mengatakan bahwa kumpulan dari laki-laki, gitu ya, kumpulan orang yang terdiri dari laki-laki. Tetapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa ketika dikatakan kaum, maka itu termasuk juga perempuan. Jadi kumpulan orang yang terdiri dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang mengatakan bahwa kaum itu adalah kumpulan orang yang hanya terdiri dari laki-laki, itu mendasarkan pendapatnya kepada ayat Al-Quran yang menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in. Nah, di sini ada dua. Yang pertama perintahnya, jadi satu kaum jangan memperolok-olok kaum yang lain.
Nah, ini perintah untuk suatu kaum. Nah, kemudian setelah perintah itu ada perintah wala nisa'um min nisa'in. Jadi antara kaum dengan an-nisa ini dibedakan. Nah, maka karena ada perbedaan perintah itu, mereka berpendapat bahwa kaumun itu adalah kelompok orang yang terdiri dari laki-laki, nah tidak termasuk perempuan. Nah, karena perempuan di sini dalam ayat ini dibedakan perintahnya. Jadi ada kaumun, ada nisa. Kaumun itu terdiri dari laki-laki, an-nisa itu adalah perempuan. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kaumun itu sebenarnya terdiri dari laki-laki ataupun juga perempuan. Nah, karena apa? Karena jamaah atau pengikut para nabi itu kan disebut sebagai kaum. Dan orang-orang yang mengikuti nabi tidak hanya laki-laki saja, ada juga kaum perempuan. Nah, oleh karena itu kaum itu juga termasuk kumpulan, termasuk perempuan di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan mengenai kata fanfajarot ya. Fanfajarot tadi juga sudah disebutkan, artinya memancar, air memancar atau keluar. Lalu ada satu kata lain yang beliau jelaskan di sini adalah kata unasun. Unasun itu jamak dari kata insun. Nah, insun itu artinya adalah al-bashar. Al-bashar itu artinya adalah manusia. Jadi unasin itu adalah jamaknya, gitu ya, manusia. Nah, tetapi terkadang kata unasun ini juga bukan hanya diartikan manusia, tetapi juga dalam penggunaannya biasa digunakan sebagai kabilah atau kelompok. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Arifin dalam menerjemahkan ayat tadi, di sini maksudnya bukan manusia secara perorangan, tetapi kabilah, kelompok atau kaum. Kemudian juga di sini ada masyrobahum. Masyrob itu tempat minum. Ya. Nah, kemudian juga Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan mengenai arti kata la ta'sau, ya, la ta'sau. Ini adalah sigoh atau bentuk nahi mukhatab dari asa ya'sa, gitu ya. Jadi asya artinya adalah afsada, yaitu dia telah berbuat kefasadan atau kerusakan. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa artinya adalah dia telah melampaui batas di dalam kerusakan, ketakaburan, dan juga kekafiran. Nah, maka kata la ta'sau artinya, arti dasarnya adalah janganlah kalian melakukan kerusakan yang paling besar atau janganlah kalian melampaui batas di dalam berbuat kerusakan, takabur, dan kekafiran. Nah, kemudian satu kata terakhir di bagian terakhir dari ayat ini yaitu mufsidin, ya. Ini adalah jamak dari kata mufsidun. Mufsid ini adalah isim fa'il dari kata afsada. Afsada itu artinya menimbulkan kerusakan pada sesuatu. Jadi mufsidin artinya adalah orang-orang yang menimbulkan kerusakan atau berbuat kerusakan. Nah, itu beberapa kata yang dijelaskan oleh beliau secara singkat, ya. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali bagaimana Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala menjelaskan berkenaan dengan kata-kata yang dipakai dalam ayat ini. Saya hanya mengulas kembali berkenaan dengan istasqa saja, karena dalam tafsir-tafsir lain tidak terlalu rinci berkenaan dengan pembahasan kata demi kata dalam suatu ayat ini. Ya. Dalam Qurtubi dijelaskan kata wa idhistasqa ini yang berarti meminta air dengan permohonan yang sangat, dengan penghambaan, dan dilakukan karena memang benar-benar tidak ada air lagi dan hujan. Ya. Sehingga ini juga melatar belakangi adanya sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Jadi memang wa idhistasqa Musa, dan ketika Musa itu memintakan air liqaumihi bagi kaumnya, itu benar-benar Nabi Musa di situ benar-benar memohon dengan penghambaan yang sangat kepada Allah Ta'ala, karena memang benar-benar tidak ada air lagi. Yeah. Baik, sebelum masuk ke dalam tafsir Kabir, pertama-tama saya akan mengulas dulu tafsir dalam tafsir-tafsir yang lain, Pak. Yeah. Karena saya dalam memahami tafsir yang lain ini agak bingung, sangat kurang dapat di pikiran saya. Jadi bagaimana nanti tafsir Kabir menjelaskannya? Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu apa yang disampaikan dalam tafsir-tafsir yang lain, Pak. Yeah. Seperti dalam tafsir Jalalain disebutkan berkenaan dengan tafsir ayat ini, Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu yang pernah membawa lari pakaiannya saat mandi. Jadi dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa ada batu
yang pernah membawa lari pakaian Nabi Musa ketika mandi. Jadi Nabi Musa mandi lalu meletakkan pakaiannya di atas batu dan batu itu membawa lari pakaian beliau begitu. Bentuknya persegi, tipis dan sebesar kepala manusia. Setelah dipukul, batu itu terbelah lalu mengeluarkan air untuk diminum oleh 12 suku Bani Israel dan cukup untuk mereka hingga tidak saling berebut. Itu dari tafsir Jalalain. Kemudian dari Tabari dijelaskan bahwa hal ini, bahwa permintaan air ini terjadi ketika mereka Bani Israel kebingungan, kebingungan saat melakukan perjalanan di padang Tih. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk memukul batu yang bentuknya persegi. Lalu mata air memancar dari setiap sisinya, dan setiap sisi itu ada 3 mata air. Jadi 4 sisi samping itu mengandung 3 mata air. Jadi 3 kali 4 gitu Pak. Jadi isinya 12 mata air begitu. Ada juga yang mengatakan, ini masih dalam tafsir Tabari, ada juga yang mengatakan bahwa batu yang dibawa itu bentuknya seperti kepala kambing. Dan ini dipukul dan memancar 12 mata air dari batu tersebut. Kemudian dari tafsir Ibnu Katsir, ini banyak juga berbagai pendapat di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Bagaimana sebagian mufassirin mengatakan bahwa batu berbentuk persegi panjang dipukul dan memancar air dan mereka dapat minum darinya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga, Atiyah Al-Aufi mengatakan batu sebesar kepala sapi diangkut di atas sapi jantan. Nah, jadi mereka Bani Israel itu melakukan perjalanan dengan mengangkut batu sebesar kepala sapi. Nah, itu diangkutkan di atas sapi jantan. Nah, ketika mereka istirahat, Nabi Musa memukul batunya. Kemudian mengalirlah air dari batu itu. Ketika selesai istirahat, mereka melakukan perjalanan, kemudian airnya berhenti. Nanti kalau istirahat lagi, dipukul lagi, keluar lagi. Nanti melakukan perjalanan lagi, berhenti lagi. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Atiyah Al-Aufi. Kemudian Ibnu Atta Al-Khurasani mengatakan bahwa batu selalu disimpan oleh Nabi Harun. Saat mereka butuh minum, Nabi Musa memukulnya, lalu keluarlah air. Ini hampir sama juga seperti pendapat di atas sebelumnya, bahwa batu itu selalu dibawa dalam perjalanan mereka. Dan yang membawa ini adalah Nabi Harun. Di sini dikatakan, kemudian ketika mereka lelah, kemudian istirahat, Nabi Musa mengetok batu itu, kemudian keluar air. Begitu seterusnya ketika istirahat. Kemudian Qatadah mengatakan bahwa batu diambil dari Bukit Tur. Jadi ada batu dari Bukit Tur dibawa. Nah, setiap kali istirahat Nabi Musa memukulnya. Jadi setiap kali istirahat Nabi Musa memukulnya dan memancar air. Bentuknya sama seperti anggapan-anggapan di atas, bahwa itu batu selalu dibawa, setiap istirahat dipukul. Tapi hanya di sini dijelaskan bahwa batu itu berasal dari Bukit Tur yang dibawa-bawa. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini pun dijelaskan bahwa suatu riwayat bahwa batu itulah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa ketika sedang mandi. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh malaikat Jibril, setelah batu itu membawa lari pakaian Nabi Musa, malaikat Jibril datang memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu itu. Nah, jadi pemukulan batu itu atas arahan malaikat Jibril, yang batu itu membawa pakaian Nabi Musa dan dipukul, dan dari batu itulah keluar air. Nah, jadi ini beberapa pendapat yang variatif sekali, tapi kurang dapat dicerna, karena bagaimana batu membawa lari pakaian, bagaimana Nabi Musa ketika sedang mandi pakai air pastinya. Yeah. Tapi di sini wa idhistasqa, memohonkan air karena dengan permohonan yang sangat karena nggak ada air. Jadi sangat bingung sekali memahami tafsir seperti ini. Bagaimana Hazrat Muslim Maud, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala menjelaskan dalam tafsir Kabir, Pak. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya ada beragam tafsir atau penjelasan, pemahaman terkait dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa alaihissalam memukul batu, kemudian ya tadi ada batunya seperti apa, ada yang membawa lari pakaian dan lain sebagainya. Memang di dalam tafsir Kabir
Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan penjelasan yang diupayakan penjelasannya itu bisa logis dan sesuai dengan hukum alam. Hanya saja beliau juga tidak menyebutkan mengenai jenis bentuk batunya dan lain sebagainya, perincian seperti itu sebagaimana tadi disampaikan, beliau tidak menjelaskan, tetapi beliau lebih menjelaskan ya tadi dengan logis yang untuk bisa diterima oleh akal dan selaras juga dengan hukum alam, tidak bertentangan dengan hukum qudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama beliau menyampaikan di sini bahwa dilihat dari konteksnya, jadi pada saat itu kaum Bani Israel sedang berada di tempat yang ya tandus, kesulitan air, tidak ada air. Oleh karena itu mereka menyampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengabulan doa itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul batu, lalu batu itu kemudian pecah, dari balik batu itu memancarlah 12 mata air. Nah, hanya seperti itu kan peristiwanya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya tafsirnya tadi cukup beragam. Nah, terkait dengan hal ini, poin yang kedua yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani, beliau menyampaikan bahwa hal ini menjadi keberatan dari para padri atau para pendeta Kristen. Keberatannya seperti apa? Karena menurut mereka peristiwa ini tidak dijelaskan atau tidak disinggung di dalam Bible atau di dalam Alkitab. Dan karena tidak dijelaskan di dalam Bible atau di dalam Alkitab, maka peristiwa yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran ini adalah peristiwa yang tidak bisa diterima kebenarannya. Nah, seperti itu. Nah, lebih-lebih lagi ketika di satu sisi para pendeta Kristen mengajukan keberatan bahwa peristiwa yang dijelaskan Al-Quran ini tidak benar karena tidak dijelaskan di dalam Alkitab, di sisi lain sebagian ulama penafsir Al-Quran atau para mufassirin memberikan penjelasan terhadap ayat ini dengan penjelasan-penjelasan yang tidak masuk akal. Nah, sehingga ketika para pendeta Kristen ini mengajukan keberatannya itu semakin bertambah lagi dengan adanya penjelasan-penjelasan yang tidak rasional atau tidak bisa diterima oleh akal tadi. Ya, contohnya bagaimana mungkin sebongkah batu bisa membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam. Ini kan penjelasan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Nah, ketika di satu sisi memang para pendeta Kristen ini mengajukan keberatan, peristiwa ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab, nah keberatannya itu semakin ditambah lagi dengan adanya penjelasan-penjelasan yang tidak masuk akal tadi. Itu poin yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh para pendeta Kristen bahwa peristiwa ini tidak dijelaskan dalam Alkitab sehingga penjelasan Al-Quran ini tidak bisa diterima atau tidak bisa dianggap benar, ini adalah pernyataan atau keberatan yang keliru, kata beliau. Kenapa keliru? Karena baik itu ada penjelasan di dalam Alkitab ataupun tidak ada penjelasan di dalam Alkitab, itu bukan sesuatu hal yang prinsip untuk mengukur kebenaran Al-Quran. Jadi mungkin saja para penulis sejarah itu mereka harus menyesuaikan tulisannya dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab atau apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab sejarah. Mereka terpaksa untuk menyesuaikan tulisan mereka sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan Alkitab. Tetapi Al-Quran lain lagi. Al-Quran adalah mendakwakan sebagai kitab yang merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak harus untuk memberikan penjelasan mengenai sesuatu itu harus berpatokan kepada apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Karena apakah di luar yang dijelaskan di dalam Alkitab itu tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan ilmu dan kemahatauannya di dalam Al-Qur'an ini. Nah, jadi Allah Ta'ala tidak terbatas harus berpatokan kepada apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Karena justru apa yang dijelaskan dalam Alkitab itu terbatas, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu ini tidak terbatas. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa apa yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini tidak benar, tidak bisa diterima sebagai suatu kebenaran karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan Alkitab. Itu tidak bisa diterima. Nah, seperti itu. Karena Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Itu. Nah, kemudian bagian berikutnya yang dijelaskan oleh Huzur terkait dengan pemukulan batu tadi. Jadi beliau di sini menyampaikan bahwa
ada juga satu penjelasan lain yang menjadi titik keberatan para pendeta Kristen yang dijelaskan oleh para mufassirin. Nah, para mufassirin salah satunya tadi juga sudah disinggung, menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu beliau membawa sebongkah batu. Batu itu dibawa ke sana kemari selama perjalanan. Kemudian ketika memerlukan air, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul batu itu, kemudian batu itu pecah, lalu muncullah air. Nah itu setiap kali perlu air maka memukul batu itu. Nah ini adalah satu penjelasan yang juga menurut beliau tidak rasional. Dan ini bukan sebagai sebuah bentuk mukjizat, tapi ini bentuk perolokan juga. Nah beliau menyampaikan bahwa yang dinamakan mukjizat itu tetap selaras dengan hukum-hukum kudrat, hukum-hukum alam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nah penjelasan seperti tadi itu menambah lagi keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh para pendeta Kristen. Nah mungkin sampai di sini dulu, nanti mungkin bisa saya coba tambahkan lagi penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani terkait dengan peristiwa pemukulan batu ini. Barangkali ada tambahan dari referensi yang lain. Baik, di sini dalam Al-Azhar memang ada beberapa tafsir juga dijelaskan bahwa disebut di dalam tafsir ini, dalam perjalanan panjang yang dilalui oleh Bani Israel itu bertemu juga tempat-tempat yang kering. Nah, mereka dalam keadaan ini sering ngomel, ngoceh, dan mengeluh kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memohonkan air bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk memukul batu, lalu memancarlah air. Di sini tidak disebutkan secara detail batunya dibawa-bawa oleh Nabi Musa atau seperti apa. Tapi di dalam Qurtubi ini sangat logis, ya. Mungkin selaras juga dengan penjelasan Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taalaan. Di sini disampaikan bahwa Allah Ta'ala itu memang maha kuasa untuk mengeluarkan air di dalam batu. Tapi tidak serta-merta mengeluarkan air dari batu begitu saja, melainkan Allah juga ingin melakukan hal tersebut melalui proses sebab akibat. Dan Bani Israel itu tidak membawa batu, melainkan mereka menemukan tempat-tempat di mana ada batu yang dapat mengalirkan air di setiap fase perjalanannya. Jadi ketika melakukan perjalanan bertemu suatu batu yang mungkin saja itu sudah mau mengeluarkan air, dan dengan hentakan dari Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, dan itu mengeluarkan air. Nah, ini lebih masuk akal dari tafsir Qurtubi. Bagaimana dari tafsir Kabir, apakah ada penjelasan tentang bagaimana mengetuk batunya nih Pak? Ya, mungkin baik. Terakhir nih Pak, untuk terakhir baik. Sekaligus kata penutupnya. Baik, jadi di dalam tafsir Kabir, Huzur kedua beliau menyampaikan bahwa ya peristiwanya seperti tadi yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tadi, hanya saja yang beliau highlight adalah terkait dengan mukjizatnya, gitu ya, terkait dengan mukjizatnya. Nah, mukjizat itu harus juga selaras dengan hukum alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, tidak bertentangan dengan itu. Nah, sejatinya beliau menyampaikan bahwa ini peristiwa itu terjadi tidak bertentangan dengan hukum alam. Karena apa? Karena orang yang biasa pergi naik ke gunung, mereka juga mengetahui bahwa kadang di puncak gunung itu ada sumber-sumber air yang mengalir di bawah permukaan tanah, dan terkadang di beberapa tempat air-air tersebut sangat dekat dengan permukaan tanah, sehingga dengan hanya sekali pukul atau sekali ketuk atau sekali geser, air itu keluar dari dalam, lalu keluar dari ke atas gitu ya, ke atas permukaan tanah. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa terkadang mata air yang berada di bawah permukaan tanah yang dekat sekali dengan permukaan tanah itu bukan hanya ada di gunung-gunung, tetapi juga terkadang di padang pasir Arab. Dan di padang pasir Arab juga banyak, atau di padang pasir yang lain terdapat juga mata air seperti itu yang dia dekat dengan permukaan tanah, sehingga dengan sekali pukulan atau sekali geseran itu langsung airnya memancar keluar. Nah, dalam istilah geografi, Huzur di sini menyampaikan bahwa contoh mata air yang terletak di padang pasir seperti itu disebut dengan oase, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi persis seperti itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan artinya ada satu batu, kemudian batu itu dipukul, lalu kemudian dari balik atau dari bawah batu itu memancar air dengan begitu saja.
atau dari tadinya yang tidak ada air lalu kemudian dipukul batu lalu menjadi ada air, bukan seperti itu Huzur menyampaikan. Tetapi air itu memang sudah ada di situ karena sesuai dengan ketetapan atau hukum alam yang Allah Ta'ala tetapkan, di beberapa tempat di padang pasir ataupun di gunung-gunung ada sumber-sumber air seperti itu. Nah, yang poin mukjizatnya adalah manusia tidak tahu bahwa di tempat mana ada air, termasuk Nabi Musa dan kaum Bani Israel tidak mengetahui. Nah, yang menjadi mukjizatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melalui ilham kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di balik batu tersebut itu ada air, maka pukullah batu itu. Nah, kemudian dalam menjalankan perintah itu Nabi Musa memukul batu tersebut dan batu itu pecah, lalu air yang sudah ada memang tadinya sudah ada di situ memancar keluar dan ya di situ ada 12 mata air. Nah, ini juga ya beliau menjelaskan bahwa ini bukan hal yang aneh karena di beberapa tempat ada juga yang dalam jarak yang hanya 1 yard atau 1 meter itu di situ ada beberapa mata air. Nah, seperti itu. Contohnya beliau menyampaikan di Kashmir ada suatu nama tempat gitu, suatu daerah yang dalam jarak sedikit saja itu ada beberapa sumber mata air. Nah, persis seperti itu yang menurut beliau terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Jadi masuk akal ya Pak sebenarnya, tidak cerita-cerita yang dongeng seperti itu, memang masuk akal ada air dan itu dipukul dengan pukulan itu air itu keluar. Gitu. Baik, jazakumullah, terima kasih atas penjelasannya Pak, sangat membantu sekali dalam mencerna bagaimana tafsir dari ayat ini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan dari tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-61. Semoga penjelasan tadi dapat mencerahkan pengetahuan kita serta menambah keimanan kita bersama. Saya Muhammad Arifin beserta Bapak Maulana Ataul Galib Yudi Hadiana dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.